Halo sobat anime, gas lagi yuk apoteosisnya. Sorry nih kalau suara Bang Jack agak lain coy. Ini baru mulai agak mendingan lah. Jadi ya udahlah, kita gas lagi yuk apoteosisnya. Udah lama nih nggak upload. Langsung aja gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zen berbicara menggunakan token Auman, Zen ia pun sempat berdebat dengan salah seorang master kuat yang ada di dunia batas atas. Saling beradu argumen, bahkan mengizinkan salah seorang penguasa dunia atas untuk bernyanyi, walaupun itu sempat mendapatkan penentangan dari para penguasa lainnya. Namun di sini Luo Zen ia pun tetap meminta agar gadis misterius itu untuk terus bernyanyi. Ya, mendengar suara gadis misterius itu yang bernyanyi. Di sini Zen yang mendengar lantunan nyanyian itu membuatnya berujar. Ya, dalam nyanyian wanita itu terdapat sihir khusus yang ada di dalamnya, dan jika ada orang yang mendengar nyanyiannya, maka siapapun itu akan merasa panik dan cemas seolah-olah sedang dikendalikan. Dan pantas saja banyak orang yang menolaknya. Dan jika nyanyian ini digunakan untuk mengendalikan para binatang buas, jelas aku yakin ini akan menimbulkan suatu kerusuhan yang ada di alam semesta. Pikir dari Zen. Ya, mendengar gadis itu bernyanyi menggunakan token Auman membuat mereka semua yang ada di tempat ini menjadi panik. Tapi di sini gadis misterius itu ia berujar, "Hey, aku akan menjamin untuk kali ini untuk tidak mengundang serangan binatang buas." Dan setelah ia puas bernyanyi dan tidak menimbulkan apapun di sini, gadis misterius itu ia berujar, "Hei semuanya, bagaimana suaraku? Bagus bukan? Jika kau mau, aku bisa menyanyikan lagu ini setiap hari untuk dirimu," ujar gadis itu kepada Luo Zen. Menggunakan token Auman, token Auman ke seluruh alam semesta. Sedangkan untuk Zen, ia berujar, ya, suaramu itu sungguh sangat bagus. Dan untuk bernyanyi setiap hari untukku, aku rasa tidak usahlah. Maaf, meskipun nyanyianmu itu tidak menyebabkan kerusuhan, tapi ya aku pikir pasti ada banyak tempat yang menjadi waspada karena nyanyianmu itu. Jadi ya aku mohon maaf setelah menolak tawaranmu, ujar dari Zen yang membuat gadis itu ia berujar, "Oke lah, tidak apa-apa. Tapi bolehkah aku sesekali ngobrol denganmu? Aku saat ini sedang terjebak di suatu tempat, jadi aku tidak bisa pergi kemanapun, dan itu membuatku bosan." Baiklah, itu juga kalau aku sedang senggang ya, sambut dari Zen. Dimana gadis itu ia juga berujar, baiklah kalau begitu, tapi sebelum kita berpisah, kita ini kan belum saling kenal. Dan bisakah kau beritahu siapa namamu? Ujar gadis itu yang membuat Zen pun bingung lah. Nama? Maaf, tapi aku tidak bisa memberitahukannya, ujar dari Zen. Oke, baiklah, tidak apa-apa. Lain kali kalau kita bertemu, maukah kau memberitahukan namamu? Oke? Kalau begitu ya aku pergi dulu, ujar gadis misterius itu yang sepertinya ia adalah seorang penguasa besar di dunia batas atas ini. Dan keesokan harinya, keributan yang telah dilakukan oleh Zen telah menjadi buah bibir banyak pihak, termasuk orang-orang yang ada di sekitarannya. Di mana gadis Shu yang ada di dekat Zen ia juga berujar, "Halo Zen, apakah kau dengar pria misterius yang menggunakan pesan Auman itu kemarin? Suaranya itu mirip sekali dengan suaramu," ujar gadis itu yang membuat Zen ia berujar, "Entahlah, mungkin saja itu hanya kebetulan," sambut dari Zen yang ogah memberitahukannya. Namun untuk gadis Shu, ia pun tidak sampai di sana saja. Bahkan ia juga berujar, "Halo Zen, kalau begitu, kenapa kau tidak banyak berbicara? Apakah kau takut orang lain akan mendengar suaramu? Percayalah, jika itu beneran dirimu, aku tidak akan memberitahukan siapapun loh." Namun, di sini Zen, ia langsung menarik gadis Shu. Dan di sini Zen juga berujar, "Maaf, aku tidak bermaksud untuk menghindarimu. Hanya saja saat ini kita sedang diikuti. Sekarang ikuti aku," ujar dari Zen. Dan benar saja, ternyata Zen ia sedang diikuti oleh beberapa orang kampret yang akhirnya muncul. "Hei, kau tidak kabur meskipun kau telah menyadari kami. Apakah kau tidak takut dengan kami? Apakah kau tidak takut dibunuh?" Mendengar hal itu membuat Zen ia berujar,
Oh, jadi begitu. Kalian mengikutiku untuk membunuhku. Apakah kalian adalah orang-orang yang dikirimkan oleh si botak itu? Tanya dari Zen. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh para kampret-kampret ini. Namun melihat hal itu di sini Zen, ia sempat berpikir, "Hei, mampukah aku melawan mereka bertiga?" Ya, di sini Zen ia pun harus bertarung melawan 3 orang kampret yang ada di depannya dan 1 orang mata-mata yang ada di belakangnya. Dan ternyata para kampret-kampret ini mereka semua dikirim oleh seorang pria yang bernama Qiu Dao. Dia adalah seorang pria yang menjadi bos para penjahat perompak yang ada di tempat ini. Dan sebenarnya dia memiliki juga batu giok, ribuan batu giok di tangannya. Hanya saja ia juga tidak mau menebus kebebasannya karena ia tahu kalau dirinya sudah mandek dalam hal kultivasi. Maka dari itu ia memutuskan untuk menjadi bos perompak di tempat ini untuk dapat menyerap semua batu-batu giok itu agar dirinya dapat meningkatkan level kultivasinya. Namun ia merasakan ada sesuatu yang terjadi di jari jemarinya yang membuatnya sadar kalau saat ini ya sepertinya 3 saudaraku semuanya telah terbunuh. Dengan kata lain, 3 budakku yang aku kirim untuk membunuh orang baru itu ternyata telah dikalahkan. Ini menarik. Aku jadi ingin menemuinya secara langsung, ujar si kampret bandit ini. Sedangkan di sisi lain, ya Zen ia telah berhasil membunuh 3 orang kampret itu dan itu membuat Zen ia berujar, "Ya, aku benar-benar tidak menyangka akan mengundang banyak bahaya. Dan untuk pertama kalinya aku juga merasakan ada masalah serius yang mendatangi diriku." Pikir dari Zen. Di sini Zen ia juga berujar, "Bukanlah bahaya yang aku takutkan, tetapi ada sesuatu yang mengganjal pikiranku selain bahaya itu. Apakah menjadi seni bela diri sejati akan terus seperti ini jalannya? Dan sebelumnya aku juga menjadi seorang pejuang karena memang aku hanya ingin menyelamatkan adikku. Tapi seiring berjalannya waktu, hatiku, aku mulai merasakan kenyamanan menjadi seorang pejuang. Dulu aku juga berpikir jika aku menjadi seorang pejuang dan akan menjadi semakin kuat, apakah akhirnya aku bisa mencapai puncak? Dan aku juga tahu di luar sana banyak sekali pejuang yang lebih kuat daripada diriku. Apakah aku bisa memperbaiki ini semua? Apakah ya di sini Zen yang galau dan juga bimbang dengan alasan yang ia ambil membuat naga merah. Ia berujar, saudaraku, lu Zen, ya saat ini ia sedang bimbang di hatinya untuk menjalani jalan seni bela dirinya. Dan saat ini kita jangan mengganggunya karena sebelumnya ia menjadi pejuang karena memang ia hanya ingin mengalahkan Shuji dan juga menyelamatkan adiknya. Dan sekarang ia tidak tahu di mana adiknya berada dan itu membuatnya bingung akan takdirnya sendiri. Lantas apa yang harus kita lakukan? Tanya naga merah. Tidak ada. Karena saat ini lawannya hanyalah dirinya sendiri. Dia harus menemukan jawabannya sendiri dari pertanyaan yang telah ia timbulkan. Jadi untuk saat ini kita tidak bisa membantu dirinya, ujar naga hijau. Dan tak lama setelahnya datanglah si kampret ini. Doi datang menemui Zen yang memang saat ini sedang termenung dan juga sadar. Di sini Zen juga sadar kalau ada seseorang yang datang dan itu membuatnya berujar, "Siapa?" Tiga anak buahku tuh yang telah kau bunuh. Jadi jangan berpura-pura bodoh kau. Ya, 3 orang itu telah aku bunuh, ujar dari Zen. Hei, melihat Zen yang masih saja terdiam membuat si kampret ini ia berujar, sepertinya kau sedang menemui jalan buntu. Sedangkan untuk Zen ia hanya berujar, "Jalan? Apakah kau juga sedang mencarinya? Aku hanya ingin tahu ada apa di ujung jalan itu dan apa artinya?" ujar dari Zen yang membuat si kampret ini bingung. "Hei, apa maksudmu? Apakah anak ini sedang ketakutan atau dia telah gila? Dia berbicara sesuatu yang tidak aku ketahui." Ujar si kampret ini. "Oi bocah, tidak ada gunanya kalau kau berpura-pura bodoh atau kau berpura-pura gila. Kau sekarang hanya memiliki 2 pilihan. Pertama, jadilah budakku dan ikuti semua permintaanku. Atau kedua, kau
Kau akan mati di tanganku di tambang ini. Dan aku telah memberikan kau pilihan. Sekarang pikirkanlah pilihanmu. Ujar si kampret ini. Namun jawaban dari Zen sungguh sangat aneh. Sekarang aku tahu kenapa aku sangat lelah. Itu karena kau terus-terusan berbicara hal-hal yang tidak ingin aku dengar. Orang sepertimu itu, meskipun memiliki kekuatan yang besar, kau menyalahgunakan kekuatanmu dan menggunakannya untuk menggertak orang yang lebih lemah daripada dirimu. Sedangkan aku menggunakannya untuk melindungi diriku dari orang-orang seperti dirimu. Jadi apa gunanya melakukan ini semua? Maka dari itu, beritahu aku apa tujuanmu sebenarnya untuk menjadi lebih kuat. Namun untuk si kampret ini yang bingung dengan apa dikatakan oleh Zen dan tidak menjawab. Dan Zen yang memang tidak menjawab pertanyaannya. Dan itu jelas membuat si kampret ini kesal dan ingin menghajar Zen dengan tinjunya. Namun yang ada serangan itu dapat dihindari oleh Zen dengan sangat amat mudah. Bahkan di sini Zen menghajarnya dengan sangat mudah. Bahkan di sini Zen tiba-tiba saja ia telah ada tepat di hadapan si kampret itu lagi sembari mencokiknya. Dan sembari Zen ia juga berujar, cepat jawab. Apa arti menjadi lebih kuat? Ya, si kampret ini ia beralasan, aku ingin menjadi lebih kuat agar aku dapat hidup lebih lama. Lantas apa alasanmu untuk hidup lebih lama? Ya, agar aku menjadi lebih kuat, ujar si kampret yang membuat Zen berujar, hei, bukankah itu hanya berputar-putar saja? Namun kesal ditekan oleh Zen membuat si kampret itu melepaskan tinjunya ke arah Zen. Namun di sini Zen ia dapat menghindarinya dengan sangat mudah, menghindari semua serangan si kampret itu hingga membuat pada akhirnya Zen ia pun bosan dan menghajar si kampret itu dengan tinjunya yang dapat menghancurkan beberapa area tambang. Dan setelah dihajar habis-habisan membuat si kampret ini ia benar-benar sangat-sangat kesal. Alasanku ingin menjadi lebih kuat agar aku dapat mendapatkan kesenangan dan juga kebahagiaan, bisa mengendalikan, mendominasi dunia dan juga mengubah aturan dunia, menjadi lebih kuat untuk menikmati semua kekayaan yang ada di dunia ini, dan untuk mengatur semua hidup dan juga makhluk hidup yang lainnya. Mendengar jawaban itu membuat Zen ia pun sempat terdiam sejenak. Jika aku bisa menjadi seorang pejuang yang paling kuat, yang terkuat, aku akan dapat menaruh semuanya, bahkan mengubah aturan dunia. Akan tetapi saat ini aku belum kuat dan belum cukup syarat untuk menjadi pejuang yang sangat kuat. Baiklah, aku mengerti. Aku harus berlatih dengan sangat keras agar aku menjadi lebih kuat lagi dan terus menjadi kuat agar aku dapat mengubah aturan yang ada di dunia ini. Dan setelah mendapatkan jawaban alasan untuk menjadi lebih kuat, membuat Zen ia berujar, baiklah, terima kasih, ujar dari Zen setelah ia menghajar si kampret itu. Dan untuk si kampret lah, doi pun bingung lah, ada apa ini dengan bocah itu. Tapi ya sudahlah, lupakan saja. Yang pasti aku bukanlah lawannya. Aku akan membiarkan orang-orang dari tanah suci inilah yang mengurusnya. Maka dari itu, kini si kampret itu ia pun datang mendekati para petugas dan menyogoknya untuk dapat membereskan Luo Zen. Petugas, bisakah pejuang dari tanah suci ini yang mengirimkan seseorang untuk mengurus seseorang? Aku dapat membayarnya dengan batu giok ini. Tidak. Petugas itu ia pun ogah untuk dapat melakukannya. Hei, lupakan. Kami tidak mau batu giokmu. Aku mengerti apa maksudmu, tapi tetap saja aku menyarankan agar kau tidak memperpanjang masalahmu dengan Luo Zen. Karena kau tahu, dia bukanlah orang biasa. Pertama kalinya dia naik ke dunia batas atas. Dia mampu beradaptasi dengan dunia ini pada hari yang sama. Bahkan ia dapat beradaptasi hanya dalam beberapa tarikan nafas. Dan coba kau pikir, orang yang seperti itu di tanah suci kami, tidaklah mungkin bagi kami membereskan orang yang seperti itu. Mendengar reputasi Zen yang sangat luar biasa membuat si kampret ini kena mental. Siap. Sepertinya kali ini aku sungguh tidak beruntung. Dan 10 hari kemudian, Zen ia pun menyetorkan semua tebusan yang ia harus bayar untuk dapat menebus kebebasannya. Ini semua setoranku.
Kami telah menyetor 100 batu giok sejati kepada kalian, ujar Zen kepada seorang petugas. Dan itu membuat gadis Shu ia berujar, wow, ini hebat. Aku tidak menduga dan tidak percaya bisa mengumpulkan batu giok ini secepat ini. Dan sekarang kita bebas dari tanah suci ini. Lu Zen, maukah kau ikut bersamaku ke tempat pamanku berada? Ujar gadis Shu. Tidak, maaf, aku tidak bisa melakukannya. Karena ya, aku belum selesai dalam mengumpulkan batu giok itu. Karena memang tujuanku adalah mengumpulkan 200 batu giok untuk dapat menjadi seorang pejuang mandiri, ujar dari Zen. Namun tak lama setelahnya, datanglah 2 orang utusan dari pusat, yaitu Zhen Dianzu dan juga He Dianzu. Di mana pria itu ia berujar, aku datang mencari seseorang yang bernama Luo Zhen. Di sini petugas ia mengatakan kalau saat ini Luo Zhen ia telah menyetorkan batu giok sebanyak 100 buah dan seharusnya ia telah bisa keluar dari area ini. Namun karena ia ingin menjadi seorang pejuang mandiri, ia tetap memutuskan untuk mencari 100 batu giok itu lagi. Hei, dia ingin menjadi seorang pejuang mandiri. Apakah dia dapat melakukannya? Ujar pria ini. Dan tak lama setelahnya, Zen ia pun datang. Ia datang kembali membawa batu giok itu. Dan Zen yang datang melihat 2 utusan itu membuatnya berujar, hei, mereka berdua sangatlah kuat. Meskipun aku tidak tahu siapa mereka, tapi jelas mereka lebih kuat daripada Bos Mo, orang dari keluarga surgawi. Dan sejauh ini, aku belum pernah menemukan ada orang yang lebih kuat daripada kakek tua yang datang ke pernikahanku. Tapi ya, aku masih dapat merasakan kalau orang tua itu ada di tingkatan Divine Artemity. Kecuali ya, orang yang telah menculik Luo Yan dan juga masterku. Dan menurutku, mereka berdua tidak sekuat master. Tapi ya, aku yakin kedua orang ini, mereka pasti merupakan sosok penting yang ada di dunia batas atas ini. Tapi tetap saja itu bukanlah urusanku, pikir dari Zen. Dan kini Zen ia pun datang dan menyerahkan batu giok itu. Ini adalah 100 batu giok dan itu akan membuat diriku saat ini telah resmi menjadi pejuang mandiri, ujar dari Zen. Namun di sini petugas itu ia berujar, maaf, tapi kami tidak bisa menerimanya. Kami hanya akan menerima 100 saja. Apa? Hei, mendengar hal itu tentu saja tidak dapat diterima oleh Zen. Hei, apa maksud kalian? Kalian telah mengatakan kalau aku harus membayar 200 batu giok untuk menjadi seorang pejuang mandiri. Dan aku telah melakukannya. Dan sekarang kenapa kalian merubah persyaratannya? Tanya dari Zen. Ini adalah perintah dari mereka berdua. Maka dari itu kami tidak bisa menerima batu giok milikmu, ujar petugas itu. Dan kini 2 orang master itu mereka pun datang mendekati Luo Zhen dan juga berujar, hei, apakah kau yang bernama Luo Zhen? Ya, aku adalah Luo Zhen. Ada apa? Apakah aku telah membuat kesalahan? Tanya dari Zen. Tidak, tapi ya selamat karena Anda telah menyelesaikan misi pelayananmu dan sekarang kau telah resmi menjadi anggota tanah suci kami. Tunggu, tidak, maaf. Tapi mungkin ya Anda telah salah paham. Karena aku tidak berencana untuk bergabung dengan tanah suci kalian, sambut dari Zen. Namun sosok pria lainnya ia berujar, maafkan kami. Kau tidak bisa menolaknya karena ini adalah perintah dari kota suci. Dan sekarang kau akan kami bawa ke kota suci. Cepat tangkap dia, ujar pria gondrong itu yang membuat kini Zen ia akan ditangkap oleh para penjaga. Apa? Hei, kalian ingin menangkapku? Baiklah. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku berbuat kasar, sambut dari Zen. Namun tak lama setelahnya, di sini gadis Shu ia pun datang dan ia berujar, Luo Zen, ada apa? Kenapa kau sangat lama sekali? Namun tiba-tiba saja di sini gadis Shu ia pun ditahan oleh para penjaga yang membuatnya berujar, Luo Zen, ada apa? Entah, aku juga tidak tahu. Aku saat ini juga tidak mengerti tentang apa yang terjadi. Mereka tidak menerima batu giokku dan sekarang mereka ingin membawa aku dengan paksa. Tapi masalah ini tidak ada urusannya dengan dirimu. Jadi ya, kau lebih baik pergi dari tempat ini sebelum terlambat, ujar dari Zen. Dan selesai alur cerita dari apoteosis kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Thank you. Dimana di part selanjutnya Zen dia akan pergi ke kota suci. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Thank you. Bye. Sorry ya kalau suaranya masih agak bindeng. Waduh. Thank you. Bye. Waduh. Bye. Waduh.